Matikan apinya, kita akan lihat ya somainya. Nah, ini hasilnya ya. Masih sangat panas, berasap. Nah, ini dia hasilnya ya. Kelihatan somainya udah mateng, kemudian telurnya juga itu sudah merekah. Nah, semuanya udah mateng. Sekarang kita akan sajikan bersama dengan kuah kacang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Kabari. Hari ini Bunda akan membuat somai ekonomis tanpa ikan, tanpa telur, tetapi hasilnya tetap enak, lembut dan tidak alot. Oke, langsung saja. Di sini sudah Bunda siapkan bahan-bahannya. Ada 200 gram tepung terigu atau sekitar 15 sendok makan munjung. Kemudian di sini ada airnya 400 ml. Selanjutnya ini ada tepung sagu atau tepung tapioka sebanyak 200 gram juga atau sekitar 15 sendok makan munjung ya. Oke, selanjutnya ini ada daun bawang. Daun bawangnya ini 3 buah yang sudah Bunda potong kasar. Kemudian ini ada garam dan kaldu bubuk masing-masing 1 sendok teh. Caranya, pertama-tama kita bisa masukkan dulu tepung terigu 15 sendok makan atau 200 gram. Kemudian kita tambahkan garam dan kaldu bubuk. Kemudian kita aduk rata. Selanjutnya, setelah tercampur rata, kita akan masak air. Nah, air 400 ml ini kita akan masak hingga benar-benar mendidih. Oke, selanjutnya setelah benar-benar mendidih, sekarang kita bisa matikan apinya. Kemudian akan kita siramkan di tepung terigu yang sudah kita beri garam dan kaldu bubuk. Oke, selanjutnya kita bisa aduk. Aduk agak cepat ya, agar benar-benar tercampur rata dan membentuk adonan yang kental. Nah, ini tekniknya sama seperti akan membuat pempek tanpa ikan ya. Selanjutnya, setelah benar-benar tercampur rata dan membentuk adonan yang kental, kemudian kita bisa masukkan daun bawang yang sudah kita potong-potong. Oke, selanjutnya karena ini adonannya masih cukup panas ya, kita bisa diamkan terlebih dahulu agar menjadi hangat. Kemudian nanti baru kita lanjutkan membuat somai, pentol somainya ya. Nah, sambil menunggu, kita sekarang akan membuat kuah kacang atau bumbu kacang untuk teman makan somai ini nanti. Oke, untuk bumbu kacangnya di sini sudah Bunda siapkan bahan-bahannya. Ada kacang tanah yang sudah Bunda cuci bersih sekitar 6 sendok makan munjung atau sekitar 60 gram. Selanjutnya ini ada airnya sebanyak 350 ml. Kemudian ini adalah bumbu-bumbu yang akan kita gunakan. Ada 5 batang cabai merah keriting. Nah, untuk cabainya ini bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Jika suka pedas bisa ditambah dengan cabai rawit. Kemudian di sini ada 4 siung bawang putih yang sudah Bunda potong kecil-kecil agar mudah nanti saat memblender atau menghaluskannya ya. Kemudian ada 2 siung bawang merah yang juga sudah Bunda potong-potong. Selanjutnya ini ada jeruk nipis untuk perasan nanti. Oke, caranya pertama-tama kita akan goreng kacangnya terlebih dahulu hingga masak. Kemudian nanti kita akan goreng juga cabai, bawang merah dan bawang putih ini sebentar hingga layu. Oke, selanjutnya setelah kacangnya kita goreng, kemudian bawang merah, bawang putih dan cabenya juga sudah kita goreng hingga layu. Sekarang kita akan blender kacang, bawang merah dan bawang putih ini dengan air 300 ml yang sudah kita siapkan tadi. Pertama-tama kita masukkan dulu kacang. Kemudian kita tambahkan cabai, bawang merah dan bawang putih yang sudah kita goreng hingga layu.
Selanjutnya kita tambahkan air 350 ml. Kita akan blender hingga halus. Setelah kacangnya kita blender, sekarang kita bisa panaskan minyak sedikit ya. Nah, ini minyaknya bekas menggoreng kacang tadi ya. Kita akan tumis kacang yang sudah kita haluskan. Oke, kita akan masak hingga harum. Oke, selanjutnya setelah kita tumis dan sudah mulai meletup-letup seperti ini, selanjutnya kita bisa tambahkan kembali air 250 ml. Nah, ini blendernya Bunda masukkan ke dalam airnya Bunda masukkan ke dalam blender tadi ya. Oke, kita aduk kembali. Kita akan masak bumbu kacang ini hingga mengental kembali ya. Sambil menunggu bumbu kacang ini mengental kembali, kita bisa tambahkan gula merah. Di sini Bunda tambahkan gula merah sedikit ya. Selanjutnya kita bisa tambahkan gula pasir. Gula pasirnya Bunda gunakan 2 sendok makan. Nanti bisa kita sesuaikan lagi ya. Kita koreksi rasanya. Kemudian garamnya sini Bunda gunakan setengah sendok makan. Selanjutnya Bunda tambahkan kecap manis. Kecap manisnya sekitar 2 sendok makan ya. Kemudian Bunda tambahkan juga kaldu bubuk. Kaldu bubuknya secukupnya atau sesuai dengan selera. Oke, sekarang kita bisa aduk. Kita akan masak hingga bumbu kacang ini kembali mengental. Oke, bunda-bunda cantik, sahabat Bunda Kabari, ini bumbu kacangnya sudah mulai mengental kembali ya. Sudah mulai meletup-letup. Sekarang kita bisa tambahkan perasan jeruk nipis. Oke, selanjutnya kita bisa koreksi rasanya. Ini rasanya udah mantap, tapi akan Bunda tambahkan sedikit gula pasir lagi ya, karena masih agak kurang manis. Nah, di sini Bunda tambahkan 1 sendok makan lagi ya. Oke, kita aduk kembali. Sekarang bumbu kacangnya ini udah mateng ya. Bisa kita matikan apinya. Jangan terlalu kental bunda-bunda ya. Nanti jika sudah dingin maka bumbu kacang ini akan mengental kembali dengan sendirinya ya. Oke, kita matikan. Sekarang kita akan lanjutkan membuat somainya. Oke bunda-bunda cantik, selanjutnya setelah kita membuat bumbu kacangnya, sekarang kita bisa lanjutkan membuat pentol somainya ya. Nah, ini adonannya sudah agak dingin ya. Kita bisa masukkan sekarang tepung sagu atau tapioka ke dalam adonan ini. Kita masukkan setengahnya dulu. Kemudian kita aduk. Oke, di sini biar lebih enak ya, agar lebih mudah mengulenannya, kita akan menggunakan tangan. Ini tangannya sudah bunda cuci. Oke, selanjutnya setelah adonannya menyatu seperti ini, sekarang kita akan bentuk pentol somainya ya. Kita bisa ambil sedikit seperti ini. Jika masih agak lengket, kita bisa olesi tangan kita dengan tepung sagu atau tepung tapioka seperti ini. Oke, kita ambil sedikit ya, sebesar jempol kaki seperti ini ya.
kita bisa lakukan semua seperti ini. Nah, untuk besar-besarnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Jika suka agak besar, bisa agak besar. Ini juga ada pelengkapnya ya. Di sini sudah Bunda siapkan tahu, kemudian ada pare dan kol ya, yang sudah Bunda bulatkan. Nanti akan kita kukus secara bersamaan. Oke, sekarang parenya bisa kita isi dengan adonan somai. Kita masukkan ke dalam pare yang sudah kita lubangi ya. Ini. Kemudian tahu bisa kita isi juga dengan adonan somainya ya. Ini tahunya sudah Bunda belah. Kita bisa masukkan seperti ini. Nah ya, nanti kita akan kukus juga. Ini kita akan buat somai versi abang-abang ya. Oke, selanjutnya setelah selesai ya kita bulatkan semua. Sekarang kita akan kukus sekitar 20 menit. Nah, di sini Bunda akan kukus secara bersamaan ya dengan pentol somainya, tahu, pare dan kol ya yang sudah kita bulat-bulatkan tadi atau kita bentuk. Oke, ini kukusannya ya. Ini Bunda sudah siapkan, kita masukkan ke sini. Oke, sekarang kita akan kukus. Kemudian kita juga bisa tambahkan telur ya. Akan Bunda kukus bersamaan ya, telur. Nah, untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan selera. Sekarang kita akan kukus secara bersamaan sekitar 20 menit. Oke, bunda-bunda cantik, sekarang udah 20 menit ya. Sekarang kita bisa matikan apinya. Kita akan lihat ya somainya. Nah, ini hasilnya ya. Masih sangat panas, berasap. Nah, ini dia hasilnya ya. Kelihatan somainya udah mateng. Kemudian telurnya juga itu sudah merekah. Nah, semuanya udah mateng. Sekarang kita akan sajikan bersama dengan kuah kacang. Nah, bunda-bunda cantik, inilah dia somai ekonomis ala abang-abang yang enak dengan kuah kacang yang kental. Nah, ini ya somainya enak sekali. Terima kasih kepada bunda-bunda cantik dan sahabat Bunda Kabari yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe, serta diaktifkan tanda loncengnya. Insya Allah setiap hari kita akan terus berbagi. Tak lagi terima kasih, sampai jumpa kembali.